A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Bunda yang dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan kami dari Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi dalam program Changing Habits in Ramadan. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang 6 tips bagaimana kita mendampingi putra-putri dalam saum di bulan Ramadan. Yang pertama tentu saja kita harus memberikan contoh puasa. Bapak Bunda yang dirahmati oleh Allah, puasa pada hakikatnya diwajibkan untuk orang-orang yang sudah dewasa. Tapi tentu saja kita ingin anak-anak di usia dewasa nanti sudah biasa melaksanakan puasa. Bagaimana caranya? Tentu sebagai orang tua kita memberikan contoh. Bapak Bunda juga harus berpuasa dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dan itu diajarkan kepada putra-putri kita. Ya, jadi yang pertama adalah berikanlah contoh bagaimana berpuasa, bagaimana sahur, bagaimana berbuka, itu tentu saja harus diajarkan. Yang kedua, biarkan anak puasa tanpa tekanan. Bapak Bunda yang dirahmati oleh Allah, puasa pada dasarnya diwajibkan untuk orang yang sudah dewasa. Al-Quran menyampaikan, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kita berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tentu saja takwa di sini kompetensi yang dimiliki untuk orang-orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Tentu anak-anak juga diajarkan agar bertakwa, tapi tanpa tekanan. Artinya Bapak Bunda lah yang tahu apakah anak-anak sudah kuat untuk melaksanakan puasa itu atau belum. Nah, kita butuh fair dalam menyiapkan anak agar betul-betul siap secara fisik, secara mental, dan secara emosional. Secara fisik, perhatikan kesehatan putra-putri kita. Apakah dalam berpuasa itu tidak mengganggu kesehatan fisiknya? Yang kedua, secara mental, lingkungan harus mendukung. Jangan sampai ketika anak-anak berpuasa, anak-anak takut karena dimarahi oleh orang tua apabila tidak berpuasa. Yang ketiga, anak-anak tentu saja harus merasa bahagia. Orang-orang yang ada di sekeliling rumah juga harus berpuasa. Bibi yang ada di rumah, kemudian juga sopir, kemudian juga adik-adik yang usianya di bawah anak bapak dan bunda, tentu saja ketika makan tidak seenaknya saja di hadapan putra-putri kita yang sedang berpuasa, ya. Jadi tanpa tekanan itu anak-anak harus timbul dengan sebuah perasaan bahagia. Yang ketiga, tips yang ketiga bagaimana kita mendampingi putra-putri kita berpuasa di bulan Ramadan, siapkan makanan yang sehat. Kalau tadi anak-anak tanpa tekanan, fisiknya juga harus disiapkan. Nah, untuk menguatkan fisiknya, tentu saja anak-anak harus disiapkan makanan yang sehat. Tidak makanan yang hanya disukai anak-anak saja, tetapi tentu dengan edukasi, dengan pendekatan, dengan rayuan, dan kemudian juga dengan habit yang baik di sekeliling kita. Bapak Bunda juga harus mengajarkan bahwa anak-anak makan seperti orang tua. Bagaimana? Tidak makan makanan yang nanti membuat anak-anak sakit. Kadang-kadang kan anak kalau makan es, dia cepat sakit. Nah, bapak ibunya juga tidak makan makanan yang kita larang kepada anak-anak. Kemudian juga anak-anak juga diarahkan bahwa tidak boleh makan pedas. Orang tua juga harus menciptakan suasana itu. Jadi saling mendukung, ya. Jadi siapkan makanan yang sehat untuk anak-anak. Kemudian yang keempat adalah catat setiap pencapaian anak dan beri apresiasi. Jadikan anak-anak itu sebagai sebuah tim ketika berpuasa. Tim di mana kita semua mencatat apakah dia hari ini sudah
sampai sore, sampai maghrib saumnya, ya, puasanya. Apakah hari ini anak-anak melakukan satu kebaikan, bagaimana baca Qur'annya, kemudian bagaimana dia sudah melaksanakan sholat tarawihnya, kemudian sholat tepat waktu, itu semua dicatat dan itu bisa dikonversikan dalam sebuah apresiasi, bisa berwujud pujian, bisa berwujud hadiah, ataukah apresiasi-apresiasi lain yang disukai oleh anak-anak. Itu adalah tip yang keempat. Yang kelima, libatkan anak dalam kegiatan positif. Puasa seringkali melelahkan bagi anak-anak. Oleh karena itu, ada baiknya anak-anak juga diberikan ruang di mana mereka bisa beraktivitas yang tidak melelahkan. Ketika masak buka, anak-anak dilibatkan. Itu menjadi kenangan yang luar biasa bagi anak-anak. Kemudian ketika merapikan rumah, anak-anak juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Kemudian membaca bersama, nonton televisi bersama, termasuk juga melihat HP bersama-sama, agar tontonan-tontonan yang dilihat anak bukan tontonan-tontonan yang tidak mesti dilihat oleh anak pada bulan Ramadan. Yang keenam, ajaklah anak-anak melakukan amalan Ramadan. Bapak, Bunda yang dirahmati oleh Allah, amalan Ramadan tentu saja bukan hanya puasa, bukan hanya saum, tetapi ada amalan-amalan lain. Bisa jadi membaca Al-Quran, kemudian kita juga sholat tarawih, kemudian juga Bapak dan Bunda melakukan qiyamul lail, ya, atau juga Bapak Bunda menyiapkan buka dan saum. Ajaklah amalan-amalan itu, dan itu menjadi sesuatu yang melibatkan anak-anak. Bisa jadi ada juga infak, ada juga memberikan takjil atau memberikan buka di bulan Ramadan. Anak-anak kita libatkan, mengantarkan takjil ke masjid, kemudian membagikan buka saum di dekat rumah ataupun mungkin di jalan. Silahkan Bapak Bunda lakukan. Itu bisa dilakukan secara atraktif, memberikan infak di kancing masjid, kemudian hal-hal lain yang menurut anak-anak juga bisa kita libatkan. Bapak Bunda yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan tema di tahun ini, Changing Habits in Ramadan, bisa berlanjut setelah bulan Ramadan. Itu saja 6 tips dari saya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.